warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amal ba'du. Segala puji dan syukur marilah selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang terus-menerus melimpahkan rahmat dan kasih sayangnya kepada kita semua, dan semoga kita termasuk dalam golongan orang-orang yang selalu bersyukur. Pemirsa Metro TV rahimakumullah, senang sekali saya pada bulan suci Ramadan ini bisa menjumpai Anda kembali dalam Tafsir Al-Misbah mengenal surat An-Nisa bersama Bapak Quraish Shihab. Dan pada episode kali ini insya Allah kita akan membahas ayat ke-105 dan seterusnya dari surat An-Nisa. Dan ayat-ayat ini antara lain membahas tentang kebenaran Al-Quran dan segala yang berkaitan dengannya adalah hak, serta perintah untuk menjadikan Al-Quran sebagai hakim. Selengkapnya penjelasan ayat-ayat ini akan kita dengarkan dari narasumber kita Bapak Quraish Shihab. Assalamualaikum Pak Quraish. Waalaikumsalam. Sehat ya Pak ya? Alhamdulillah. Dan pada kesempatan kali ini kita juga ditemani oleh sahabat-sahabat kita remaja dari Fosma 165 UIN Syarif Hidayatullah, ibu-ibu dari pengajian Nurul Hidayah dan dari Nurul Ikhlas. Terima kasih sudah hadir bersama kami. Silakan Pak Quraish. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini kita akan bahas ayat 105 dari surah An-Nisa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalna ilaikal kitaba bil haqq litahkuma bainan nasi bima arakallah wa la takun lil kha'inina khasima. Kita terjemahkan dulu. Sesungguhnya kami telah menurunkan Alkitab, Al-Quran kepadamu dengan hak, agar supaya engkau memberi putusan di antara manusia sesuai dengan apa yang ditunjukkan Allah kepadamu, dan janganlah menjadi pendukung, pembela orang-orang yang khianat. Kita lihat dulu. Ini ayat turun berkaitan dengan satu kasus. Ada seorang bernama Tu'ma mencuri perisai seorang muslim. Tu'ma juga munafik. Lalu dia bawa perisai itu di tempat seorang Yahudi, dia titipkan. Sialnya si pencuri, perisai ini diletakkan di suatu karung yang berisi gandum. Karungnya bocor. Jadi dia bawa, si pemilik melihat perisainya hilang, dia cari. Dia menemukan jejak gandum. Dia ikuti itu dan didapatilah di rumah sang Yahudi ini. Dia menuduh Yahudi. Katanya tidak. Ini perisai ini milik si Tu'ma, dia menitipkan pada saya. Keluarga Tu'ma berusaha membela si pencuri ini. Karena dia muslim dan yang dituduh Yahudi, padahal sang Yahudi ini bukan pencurinya, ada terbetik sangka buruk. Seorang tidak boleh bersangka buruk, tetapi melihat indikatornya kira-kira siapa yang bohong ini, si muslim atau si Yahudi, ya toh? Maka terlintas dalam benak Nabi bahwa ini sebenarnya si Yahudi ini yang pencuri. Maka turunlah ayat ini menyatakan, kami telah menurunkan kepada kamu Alkitab, yakni Al-Quran, bil haq, agar supaya engkau memberi putusan kepada manusia tanpa pandang bulu, siapapun manusia itu, memberi putusan dengan hak, dan janganlah kamu menjadi pembela orang-orang yang berkhianat. Jangan kamu membela si Tu'ma padahal dia berkhianat walaupun dia mengaku beragama Islam. Jangan kamu menuduh dan menjatuhkan putusan yang keliru terhadap si Yahudi walaupun dia bukan muslim karena dia dalam kebenaran. Itu ayat ini. Ada beberapa kata yang kita ingin lihat. Tujadil. Nah, ini dari UIN ya, pasti tahu artinya tujadil ini.
Tujadil itu asalnya adalah menggunakan tali untuk menguatkan sesuatu. Sesuatu yang berantakan. Anda gunakan tali untuk apa itu? Untuk menghimpun dia. Ya kan? Nah, tujadil itu adalah menggunakan dalil, menggunakan fikiran untuk menguatkan pendapat Anda dalam rangka mendukung pendapat itu dan menyalahkan pendapat yang lain. Ini kan mujadal kan begitu ya, debat ya. Oke, itu jangan kamu berdebat, jangan kamu menguatkan lintasan pikiranmu ini untuk mendukung itu. Nah, kita lihat yang kedua, hak itu apa? Kita lihat apa makna hak. Hak itu pada mulanya berarti sesuatu yang mantap, yang tidak berubah. Itu namanya hak. Wa haqqat kalimatu rabbika, telah mantap, tidak berubah. Sesuatu yang benar perlu diubah lagi atau tidak? Kalau begitu benar itu hak. Sesuatu yang tidak benar perlu diubah atau tidak? Perlu diubah. Kalau begitu mengubah yang salah sehingga menjadi benar itu juga hak. Al-Quran diturunkan dengan hak, maknanya segala yang berkaitan dengan Al-Quran itu benar, tidak perlu diubah karena dia sudah benar. Nah, yang bawa turun itu sudah benar, kandungannya sudah benar, redaksinya sudah benar, yang menerimanya sudah benar, waktu turunnya sudah benar. Tidak ada yang tidak hak dengan Al-Quran. Itu sebabnya kalau ulama-ulama berkata al-ba' lil mulabasah, segala yang berkaitan dengannya itu hak. Jangan pernah ragukan itu. Begitu Anda akan mengubahnya, benar, ini di tengah benar, posisinya di sini, Anda ubah sedikit saja dia sudah tidak benar. Untuk apa diturunkan Al-Quran itu? Agar supaya engkau memberi putusan menyangkut perselisihan manusia, menyangkut problema-problema manusia sesuai dengan apa yang ditunjukkan Allah kepadamu. Bima arakallah. Ru'ya itu apa artinya? Melihat. Bagus, melihat. Sesuatu yang paling jelas itu adalah apa yang kita lihat dengan mata kepala. Iya. Oke. Seakan-akan wahyu Al-Quran ini ditunjukkan kepada Nabi sehingga sangat jelas dia bagi Nabi. Jadi sesuai dengan apa yang diwahyukan Allah kepadamu, wahyu Allah itu buat engkau wahai Nabi Muhammad sangat jelas, bagaikan jelasnya sesuatu yang engkau lihat dengan pandangan mata. Itu satu. Ada lagi yang berkata, sesuai dengan apa yang ditunjukkan Allah kepada kamu, dalam arti sesuai dengan nilai-nilai. Itu ulama-ulama beda pendapat, apa Nabi itu berijtihad atau tidak. Ayat ini yang memahaminya sesuai dengan nilai-nilai yang dianugerahkan Allah kepadamu, itu menjelaskan bahwa Nabi berijtihad dalam menetapkan suatu hukum. Kita mau bertanya. Setelah jeda berikut. Oke, setelah jeda. Baik. Pemirsa, Al-Quran dan segala yang berkaitan dengannya adalah hak. Dan Al-Quran melarang kita untuk membela orang-orang yang khianat. Kita masih akan mendengar lanjutan dari Bapak Quraisy, tapi setelah pesan-pesan berikut ini. Tetaplah bersama kami dalam Tafsir Al-Misbah mengenal Surat An-Nisa. Tafsir Al-Misbah mengenal Surat An-Nisa bersama Bapak Quraisy Shihab. Dan kini mari kita simak lanjutan uraiannya. Baik, kita lanjutkan. Wala takun lil kha'inina khasima. Jangan membela, berdebat untuk mengukuhkan dan membenarkan orang-orang yang khianat. Lanjutannya, wastaghfirillah innallaha kana ghafurar rahim. Mohonlah ampun kepada Allah, sungguhnya Allah Maha Pengampun. Ada pertanyaan sekarang. Apa Nabi dosa itu? Sampai disuruh minta ampun. Mari kita lihat.
sesuatu yang dilakukan tidak mungkin dilakukan, apalagi kalau dengan sengaja, sebelum awalnya itu terlintas dalam pikiran. Ya, sesudah terlintas dalam pikiran apa? Ditahan apa yang terlintas itu dalam pikiran, kemudian kita mempertimbangkan ini saya kerjakan atau tidak. Yang kedua itu. Setelah itu muncul lagi, oh iya ini saya kerjakan, saya bertekad untuk mengerjakannya. Ya, setelah itu baru dikerjakan. Oke, gitu. Jadi terlintas dulu. Habis terlintas, lintasan itu kita tahan untuk kita pikirkan ini dikerjakan atau tidak. Begitu ada putusan, oh iya ini saya kerjakan, itu belum dikerjakan tuh. Lahir lagi tekad untuk mengerjakannya, setelah itu baru dia dikerjakan. Yang dilakukan Nabi apa? Baru terlintas dalam pikiran beliau. Nah, kalau kita manusia ini biasa, terlintas dalam pikiran, dianggap dosa atau tidak? Tidak dosa. Anda baru merencanakan sesuatu, keburukan, belum lagi melakukannya. Sudah dicatat oleh malaikat atau tidak? Belum. Itu karena kita manusia biasa. Tetapi kalau orang yang agung, berkeinginan aja nggak boleh. Orang yang lebih agung lagi terlintas dalam pikirannya saja tidak boleh. Nah, itu sebabnya ada rumus hasanatul abrar sayyiatil muqarrabin. Apa yang dianggap baik oleh orang-orang yang berbakti kepada Allah, itu masih bisa dianggap buruk oleh orang-orang yang dekat kepada Allah. Apa yang dianggap baik untuk mahasiswa tingkat 1, itu masih bisa dianggap buruk untuk yang tingkat 4. Ya. Apa yang dianggap baik oleh sarjana muda S1, itu masih bisa dianggap buruk oleh begitu. Nabi sebenarnya terlintas tidak apa-apa. Tapi engkau manusia agung, wahai Nabi. Tidak boleh itu terlintas dalam benakmu. Maka istaghfirillah. Mohonlah ampun kepada Allah. Walaupun baru terlintas dalam benakmu hal itu. Jadi Nabi sebenarnya tidak mau memutuskan. Baru terlintas. Oh iya ini muslim itu. Ini begitu. Oke. Baru dia katakan. Wala tujadil anil ladzina yakhtanuna anfusahum. Innallaha la yuhibbu man kana khawanan athima. Jangan membela orang-orang yang mengkhianati diri mereka. Jangan membela orang-orang yang berdosa. Ini kita sekarang ini, mari lihat. Boleh enggak ini advokasi ini? Membela orang yang salah ini, boleh enggak? Bagaimana ini ayat berkata jangan bela dia? Bukan itu maksudnya. Dalam Islam pembelaan boleh. Tetapi jangan sampai pembelaan Anda tidak adil. Jangan membela untuk membenarkan yang salah. Pembelaan, advokasi, itu begini. Ada orang tersangka atau tertuduh. Hakim boleh jadi menjatuhkan putusan yang salah. Maka saya sebagai pembela, membantu hakim sekaligus membantu terdakwa agar supaya putusan itu benar-benar adil. Itu pembelaan. Nah, kita ambil contoh. Islam, Al-Quran, Nabi atau Sunnah itu berkata hindari dijatuhkannya hukuman terhadap orang yang masih ada dalih untuk memberi dia keluangan terbebas. Saya beri contoh. Ada seorang pembunuh. Hukumannya katakanlah ditetapkan hukuman mati atau kurang dari itu. Tetapi kalau ada syubhah, ada sesuatu yang bisa meringankan dia, maka hakim harus mempertimbangkan keringanan itu.
Nah, tugas pembela bukan membenarkan, enggak, dia tidak membunuh. Tetapi menjelaskan sehingga putusan hakim itu benar-benar adil, tidak merugikan siapapun. Itu tugas kita. Jangan orang sudah serang-serang salah, Anda masih bela. Sudah terang-terang korupsi, Anda masih bela. Tidak. Anda bela dia sehingga hukuman itu menjadi hukuman yang tepat, tidak berlebih dan tidak juga berkurang. Itu maksud ayat kita ini. Baru lanjutannya itu kecaman terhadap orang-orang yang bersembunyi dari manusia karena malu atau takut, tapi tidak sembunyi dari Tuhan. Padahal dikatakan wa huwa ma'ahum, padahal Allah bersama mereka. Ma'ahum, bersama mereka, dalam arti Allah mengetahui keadaan mereka. Saya kira itu yang dikandung oleh ayat kita. Baik, Pak Rais. Pemirsa, Al-Quran melarang manusia untuk membela orang-orang yang berdosa, untuk membenarkan orang yang bersalah. Kita masih akan mendengarkan lanjutannya, tapi setelah pesan-pesan berikut ini. Tetaplah bersama kami. Pemirsa, masih dalam program Tafsir Al-Misbah mengenal surat An-Nisa bersama Bapak Quraish Shihab. Dan kini mari kita simak kembali lanjutan uraiannya. Baik, kita tadi katakan wa huwa ma'ahum, Allah bersama mereka. Kebersamaan Allah dengan makhluk itu ada dua macam. Ada kebersamaannya dengan makhluk dalam arti dia mengetahui segala sesuatu. Ada lagi kebersamaan Allah dengan makhluk. Kalau yang pertama tadi semua makhluk yang durhaka atau tidak durhaka, yang kebersamaannya yang kedua dalam arti membantu mereka, menolong mereka. Nah, ini khusus kepada orang-orang yang taat. Sebabnya dikatakan innallaha ma'as sabirin. Bersama, bukan hanya tahu, tapi dia mendukung. Oke. Ini di sini dia bicara tentang orang-orang munafik. Mereka itu sembunyi, takut orang tahu, tapi dia tidak malu pada Tuhan. Dia tidak takut pada Tuhan, sehingga dia tidak bersembunyi. Karena apa? Karena Tuhan tahu segala-galanya. Termasuk apa yang mereka rahasiakan, apa yang di sini dikatakan yubayyitun. Yubayyitun itu pada mulanya berarti ketika mereka masuk di waktu malam. Malam itu gelap ya. Sesuatu yang dirahasiakan itu digelapkan atau tidak? Ah, bagus. Yubayyitun, menggelapkan, merahasiakan keputusan. Ya. Lanjutan ayat kita ini mengecam lagi mereka. Kalian membela mereka ini yang mau yang tidak benar itu, membela mereka ini dalam kehidupan dunia. Tetapi siapa yang mampu membela mereka di hadapan Allah di hari kemudian? Tidak ada. Faman yujadillah anhum yaumal qiyamah am yakunu alaihim wakila, atau menjadi pelindung mereka kelak, tidak ada yang bisa. Baru dilanjutkan, siapa yang melakukan suatu pekerjaan yang buruk atau menganiaya diri mereka dengan jalan mempersekutukan Allah, lalu dia memohon ampun kepada Allah, dia akan menemukan Allah Maha Pengampun lagi Maha Pengasih. Dan siapa yang melakukan dosa, maka sesungguhnya dosa yang dilakukannya itu akan dipikulnya sendiri. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Kita lihat ini ayat 112. Wa may yaksib khati'atan au isman. Khati'ah, apa artinya khati'ah? Nah, ada dua tuh dalam bahasa Arab. Khati'ah yakhta'u, ya kan? Itu salah, keliru. Nah, ada lagi khit'an, dosa. Nah, sesuatu yang berbeda dengan hak bisa jadi dilakukan karena keliru, bisa jadi dilakukan dengan sengaja. Nah, yang keliru diampuni atau tidak? Diampuni. Di sini khati'ah diartikan keliru, tapi mari kita lihat. Kekeliruan itu ada dua macam. Saya beri contoh. Saya biasa beri contoh begini. Seorang pembantu
disuruh jaga anak ini. Dia jaga anak. Tiba-tiba datang temannya, dia ngobrol ini, anaknya jatuh. Sengaja dia atau tidak? Tidak. Keliru dia. Keliru. Tapi kelirunya karena dia ceroboh. Ya kan? Kelirunya, ini dia. Ya, khati'ah ini artinya ceroboh. Itulah yang dimaksud dalam firman Allah, misalnya Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana. Ya Allah, jangan menuntut tanggung jawab kami menyangkut sesuatu yang kami lupakan atau yang kami keliru. Dikatakan memang Allah sudah ampuni kalau kamu keliru, kalau kamu lupa, tetapi ada lupa karena kamu ceroboh. Asyik main catur, asyik ngerumpi, lupa. Nah, itu dituntut, itu, ya kan? Karena lupa yang ceroboh. Karena siapa yang ceroboh sehingga melakukan kesalahan atau memang dengan sengaja melakukan dosa, lalu kesalahannya, dosanya dia lempar pada orang lain, itu sebenarnya dia yang salah. Wa yarmi bihi bari'an faqad ihtamala buhtanan wa isman mubina. Dia lempar pada orang lain yang tidak bersalah, maka dia telah memikul sesuatu yang berat, yaitu kebohongan dan dosa yang sangat jelas. Oke. Dalam salah satu episode saya sudah pernah menjelaskan apa yang dimaksud dengan buhtan. Ada suatu, ada kesalahan. Anda berkata, oh ya wajar dia salah. Tapi ada kesalahan, ada tuduhan yang mengherankan. Saya dituduh, masa ini mengherankan sekali. Kebohongan yang sangat buruk sehingga mengherankan, itu namanya buhtan. Di sini mengherankan, dia yang salah kok dia dari orang lain. Itu namanya buhtan. Walaula fadlullahi alaika wa rahmatuhu lahammat ta'ifatun minhum ayyudilluka wa ma yudilluna illa anfusahum, dan seterusnya. Seandainya bukan karena anugerah Allah kepadamu, wahai Nabi Muhammad, dan rahmatnya, maka pasti ada sekelompok dari orang-orang munafik itu yang akan bertekad kuat untuk menyesatkan kamu, untuk menjadikan kamu keliru. Tetapi itu tidak bisa. Kenapa? Karena ada anugerah Allah kepadamu. Apa itu anugerahnya kepada Nabi? Apa itu rahmatnya kepada Nabi sehingga Nabi tidak bisa disesatkan, tidak bisa dijadikan keliru? Yang salah satu di antaranya adalah Al-Quran. Al-Quran beliau amalkan tuntunannya, beliau terima sehingga beliau tidak mungkin keliru. Yang kedua, kita ada kenal dalam bahasan-bahasan ilmu tauhid apa yang dinamai ismat Nabi. Ismah itu artinya Allah memelihara Nabi sehingga tidak terjerumus di dalam kesalahan. Seandainya Allah tidak memelihara kamu, seandainya tidak ada rahmat Allah berupa tuntunan kitab suci, pasti mereka itu akan bertekad untuk mengantar kamu pada kesalahan. Tapi kamu tidak bisa salah. Kenapa? Karena begitu kamu salah, Allah luruskan kamu. Nah ini tadi, belum salah kan? Sudah diluruskan. Oh jangan begitu. Ini khususnya dalam soal-soal agama. Kalau dalam hal keduniaan, bisa saja Nabi salah. Kita tahu itu, beliau berkata tidak usah kawinkan pohon korma, ternyata boleh. Persoalan dunia memang bisa saja Nabi memberikan penjelasan yang boleh jadi tidak sesuai dengan perkembangan ilmu dan sebagainya. Saya kira itu kandungan ayat. Baik Pak Qurais. Barang siapa yang melempar kesalahan pada orang lain, maka dia telah memikul kebohongan dan dosa yang nyata. Kita akan memberikan kesempatan kepada para jamaah untuk bertanya langsung kepada Bapak Qurais, tapi setelah pesan-pesan berikut ini. Tetaplah bersama kami. Masih dalam kajian Tafsir Al-Misbah mengenal surat An-Nisa bersama Bapak Qurais Shihab. Dan kini mari kita simak pertanyaan-pertanyaan dari para jemaah kita. Silahkan ibu-ibu atau sahabat remaja.
Pak, saya ingin bertanya, sebenarnya berdebat itu boleh nggak sih dalam Islam? Kalau boleh, bagaimana sih adab dan akhlak dalam berdebat itu? Baik berdebat dengan sama Muslim atau dengan orang kafir? Terima kasih. Berdebat kita harus lihat, kalau dalam bahasa agama ada yang dinamai jidal, ada yang dinamai mira. Ada berdebat untuk menunjukkan dan mencapai kebenaran, ada berdebat silang pendapat untuk menguatkan pendapatnya walau salah. Nah, jidal adalah berdebat untuk mencapai kebenaran. Itu dulu satu. Jadi, ketika Anda berdebat dengan siapapun, Anda harus berpikir dan meletakkan dalam pelupuk mata Anda bahwa siapapun yang mengucapkan kebenaran, saya akan terima. Kalau lawan Anda berdebat, menurut Anda sudah benar, Anda harus terima. Ini akhlaknya. Itu sebabnya Imam Syafi'i berkata, saya tidak pernah berdebat dengan seseorang, kecuali saya selalu bertekad, siapapun yang menemukan kebenaran saya ikut. Itu satu. Yang kedua, kalau kita lihat tadi, berdebat harus dengan menggunakan kalimat-kalimat yang sopan. Itu sebabnya dalam konteks berdebat dengan non-muslim sekalipun, Allah berfirman, wajadilhum billati hiya ahsan. Berdebatlah mereka dengan cara yang terbaik. Ahsan itu superlatif. Ya, yang terbaik, bukan yang baik saja, yang terbaik. Kalimatnya baik, hubungan baik dan sebagainya. Yang ketiga dalam adab ini, jangan pernah dalam konteks mencari kebenaran, jangan pernah prakonsepsi. Jangan berkata, sebagian ulama bahkan berkata demikian, pendapat kami benar, tapi mungkin salah. Dan pendapat Anda salah, tapi mungkin benar. Bukan hanya begitu yang diajarkan Al-Quran. Al-Quran mengajarkan, Qul inna au iyyakum la'ala hudan au fi dhalalin mujibin. Dalam berdebat, dia punya pendapat, saya punya pendapat. Tapi untuk memulai perdebatan, jangan ada prakonsepsi. Jangan sudah berkata, kamu kemungkinan salah, saya pasti benar. So, saya tidak. Al-Quran mengajarkan, katakanlah wahai Nabi Muhammad, kami atau kamu dalam kesesatan, inna auyakum la'ala hudan, dalam kebenaran atau dalam kesesatan yang nyata. Seakan-akan berkata begini, bisa jadi saya salah, kamu yang benar, bisa jadi juga kamu yang benar, saya yang salah. Tidak seperti ungkapan tadi, ungkapan yang pertama tadi bagaimana? Kami benar, kemungkinan salah. Anda salah, kemungkinan benar. Itu sudah salah satu bentuk dari prakonsepsi kan? Tapi tidak, kemungkinan kamu benar, saya yang salah. Kemungkinan saya benar, kamu yang salah. Mari kita cari kebenaran itu. Itu antara lain adab jidal. Jadi bukan asal ngomong. Saya kira itu ya, jelas ya. Ya, pertanyaan selanjutnya. Dari ayat yang Bapak katakan tadi, Surat An-Nisa 105 sampai 151 mengatakan bahwa Al-Quran itu adalah ajaran yang hak dan yang benar. Kenapa saat-saat ini bagaimana pendapat Bapak dengan adanya aliran yang menolak hadis atau sunnah Rasul? Terima kasih. Al-Quran hak, ya kan? Itu kan kita yang Allah yang berkata begitu dan itu yang kita yakini. Nah, pertanyaan Ibu, kenapa ada yang menolak sunnah? Oke. Saya ingin dulu dudukkan ini, apa yang dimaksud menolak hadis atau menolak sunnah? Menolak hadis atau sunnah itu garis besarnya kita bisa bagi dua.
ada yang menolak keseluruhannya, ada yang menolak sebahagian atau 1/2. Menolak 1/2 atau sebahagian dari sunnah tanpa menolak bahwa sunnah adalah sumber hukum bisa ditoleransi. Saya beri contoh. Nah, ini mahasiswa nih di depan. Syekh Muhammad Abduh itu menolak Nabi disihir atau tidak? Diakui ada sihir atau tidak? Diakui ya. Dia bilang Nabi tidak disihir. Hah? Ada enggak hadis Bukhari yang hadis Muslim yang Anda tolak? Tidak sahih. Bisa ada. Ada enggak hadis riwayatnya Imam Ahmad yang Anda terima, yang Anda tolak? Nah, ini yang di depan nih saya tanya nih. Ada ya? Ada. Ya, karena di depan saya sih mahasiswa, jadi saya tanya. Ada kan? Jadi menolak 1/2 sekian banyak hadis itu tidak masalah. Karena menilai kesahihan dan kedhaifan hadis itu bisa berbeda-beda ulama dalam menilainya. Tetapi menolak hadis seluruhnya sebagai sumber hukum itu yang tidak boleh. Kenapa? Karena Al-Quran menyatakan bahwa kitab suci ini diturunkan Allah agar Nabi menjelaskannya. Undang-undang itu tidak bisa lepas dari penjelasannya. Al-Quran itu tidak bisa lepas dari penjelasannya. Penjelasannya itu adalah hadis. Kita tidak bisa salat kalau tidak ada hadis. Bagaimana caranya salat? Ya kan? Kita tidak bisa puasa kalau tidak ada hadis yang menjelaskan waktunya, rinciannya, dan lain-lain sebagainya. Jadi itu yang tidak boleh. Ya? Pemirsa, kita masih akan memberikan kesempatan kepada para jamaah untuk bertanya, tapi setelah pesan-pesan berikut ini, tetaplah bersama kami. Pemirsa, kembali dalam program Tafsir Al-Misbah mengenal surat An-Nisa bersama Bapak Quraisy Shihab. Dan kini mari kita simak kembali pertanyaan-pertanyaan dari para jamaah. Silahkan, Bapak, Ibu. Pak, saya ingin bertanya, bagaimana sikap kita apabila kita difitnah? Padahal kita sudah menjelaskan kenyataan yang sebenarnya. Sekian. Baik, ini fitnah ya. Fitnah itu artinya orang membicarakan atau menuduh kita dengan tuduhan yang tidak benar. Oke. Sudah dijelaskan, masih tidak mau dipercaya. Ada dulu satu hal sebelum kita sampai ke sana. Hindarilah segala hal yang bisa menimbulkan fitnah. Nah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berjalan dengan istri beliau malam-malam. Ada sahabat lihat Nabi berdua, terus dia ambil muka begitu, tidak mau lihat. Hah? Nabi panggil, hei, sini. Saya takut setan nanti membisikkan kepada kamu sesuatu. Ini saya jalan dengan istri saya. Ya kan? Jadi pertama, hindari kemungkinan-kemungkinan yang bisa menjadikan orang memfitnah Anda. Satu orang pergi ke tempat-tempat yang tidak wajar. Malam-malam sendirian. Ya. Bisa timbul fitnah enggak itu? Hindari itu. Itu satu. Nah, yang kedua, begitu Anda difitnah, Anda harus jelaskan duduk soalnya dengan yang sebenarnya. Tapi pertanyaannya kalau tidak dipercaya. Nah, kita kembali lagi ke Al-Quran. Sayyidah Aisyah pernah difitnah orang. Kalungnya jatuh, beliau cari, kafilah berangkat ketinggalan. Di belakang, kemudian ada seorang sahabat Nabi melihat ini, maka Sayyidah Aisyah diantar oleh sahabat itu. Hadisatul ifk ya di dalam Al-Quran. Oke. Isu macam-macam ini. Nabi pun bingung. Ini benar atau tidak? Apa kata Aisyah setelah menjelaskan dan tidak ada yang mau percaya? Waktu Nabi tanya dia, benar enggak ini? Beliau menjawab, kalau saya jawab tidak, kalian tidak percaya saya. Kalau saya jawab iya, saya bohong. Jadi saya diam aja, saya serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Itu caranya. Kalau sudah dijelaskan lantas tidak mau, kita serahkan pada Allah. Allah pasti membela Anda. Saya kira itu. Baik. Pertanyaan selanjutnya. Pak, saya ingin bertanya, bagaimana kiat kita untuk menumbuhkan rasa takut kepada Allah? Terima kasih. Sekarang begini, kalau seorang takut pada singa, apa yang dilakukannya? Dia lari, dia menghindari. Kalau takut pada Allah, mendekatkan diri kepadanya. Iya kan? Itu dulu satu. Kalau Anda mau mendekat kepada sesuatu, sesuatu itu Anda sukai atau tidak? Sukai. Oke, bagus. Kalau saya ingin menyukai Allah, apa yang harus saya lakukan? Saya harus mengenalnya. Ya kan? Kenal dia. Kenallah dia bahwa dia maha pengampun. Kenallah dia bahwa dia maha pengasih. Kenallah dia bahwa dia memberi tanpa ini. Mengenal Allah itu menimbulkan kekaguman. Kekaguman ini mendorong Anda untuk dekat kepadanya. Dan kalau Anda dekat kepada Allah, itu artinya Anda takut kepadanya. Itu caranya. Jadi kenal Allah. Kenal diri Anda, saya begini kok. Begini banyak yang dianugerahkannya kepada saya. Begini banyak nikmatnya yang terhampar di sini. Ini terlalu baik ini. Ya kan? Baik, Pak Flores, kesimpulan untuk menutup kajian. Kesimpulan kita, ya Al-Quran adalah hak dalam segala aspeknya. Jangan membela, hanya sekedar membela walaupun yang salah. Tapi belalah yang salah dengan menunjukkan kepada si hakim di mana letak keadilan dalam menetapkan putusan. Kemudian kita lihat apa lagi. Allah Maha mengetahui. Allah bisa menuntut seseorang karena kecerobohannya. Ya toh? Dan yang paling buruk adalah melemparkan kesalahan seseorang yang dilakukannya baik dengan ceroboh atau dengan sengaja, lalu melemparkannya kepada orang yang tidak bersalah. Itu antara lain, dan fitnah, saya kira uraian kita fitnah yang terakhir adalah hindarilah tempat-tempat atau keadaan yang bisa menimbulkan orang lain mencurigai Anda. Saya kira itu. Oke. Baik, terima kasih Pak Korea atas penjelasannya. Sahabat-sahabat remaja, ibu-ibu, terima kasih atas kehadirannya. Pemirsa, demikianlah kajian kita hari ini tentang penjelasan bagaimana seharusnya kita memposisikan Al-Quran, menjadikannya sebagai hakim atas permasalahan yang dihadapi manusia, dan perintah untuk tidak memberikan dukungan kepada orang-orang pengkhianat. Mudah-mudahan ilmu yang disampaikan dapat menambah wawasan kita, dapat menambah kecintaan kita kepada Al-Quran, dan mau kita laksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Insya Allah kita berjumpa lagi pada episode selanjutnya. Billahi taufiq wal hidayah, ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rob, Ya Rob, Ya Rabbi, Ya Rabbi. Tuhanku, ampunkanlah segala dosaku. Tuhanku, maafkanlah kejahilan hamba-Mu. Ku sering melanggar larangan-Mu dalam sadar ataupun tidak. Ku sering meninggalkan suruhan-Mu, walau sadar aku milik-Mu. Tuhanku, ampunkanlah segala dosaku. Tuhanku, maafkanlah
aku jahil tanpa pimpinan darimu. Ku sering berjanji depanmu, sering jua ku memungkiri.